Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu menjaga kesehatan. Dimanapun kalian berada, harus mematuhi protokol kesehatan dengan baik agar kita semua tetap dalam keadaan sehat. Anak-anakku kelas 8, hari ini kita masuk ke dalam wilangan papat, yaitu iklan utawa pariwara. Silakan dibuka LKS-nya halaman 46-47. Silakan dipersiapkan peralatannya. Jika ada yang kurang dimengerti, dicatat kemudian ditanyakan. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang pengertian iklan dan liyane, Bu Ilham menampilkan gambar ini untuk menarik kalian semua. Apa sih iklan itu? Pasti kalian semua tahu ya. Entah itu di TV, entah itu di tempat umum, entah itu di radio, pasti kalian sudah mendengar. Iklan itu melalui media cetak dan media elektronik. Pokoknya media massa, di media sosial pun juga ada iklan itu. Iklan itu kalau bahasa Jawa atau orang Jawa, orang desa, itu biasanya menyebutnya dengan istilah sponsor. Sponsor. Ya, inilah materi yang akan kita bahas, yaitu iklan utawa pariwara atau yang disebut dengan sponsor. Dua iklan ini merupakan jenis iklan atau pariwara ya, yang sudah sering kalian lihat di mana-mana. Yang pertama itu iklannya apa? Apapun makanannya, minumnya tetap teh botol sosro. Itu bisa kalian lihat di TV ada, di radio pun juga ada, di toko bakso atau warung bakso, di warung makan juga ada. Terus yang kedua, iklan yang kedua itu menging virus corona. Itu juga kalian sudah melihat di mana-mana. Di tempat umum, di iklan televisi ataupun iklan radio itu sudah ada. Meskipun bentuk dan bahasanya itu berbeda dengan yang saya tampilkan sekarang. Oke, di slide ini merupakan pengertian iklan utawa pariwara. Siji, pariwara utawi iklan inggih menika pakaryan kagem maringi informasi utawa pawarta babagan barang utawa jasa ingkang migunakaken media massa sae menika media cetak utawi media elektronik. Jadi maksudnya pariwara utawa iklan itu merupakan pakaryan atau suatu bentuk pekerjaan yang memberikan informasi utawa pawarta atau berita babagan mengenai barang atau jasa dengan menggunakan media massa ataupun media elektronik. Terus yang keloro, pariwara inggih menika sawijining pesen babagan barang utawa jasa kang digawe dening produsen kang diandharake lumantar media utawa papan panggonan umum kang ditujokake marang babreayan agung. Jadi maknanya itu hampir sama. Pariwara utawa iklan iku merupakan pakaryan atau bentuk ataupun pesan yang memberikan informasi atau berita
mengenai barang atau jasa yang digawe produsen atau pemakai yang disampaikan melalui media, entah itu media cetak, audio, elektronik, dan ataupun papan panggonan umum, misalnya pasar, rumah sakit, terus mall atau yang lainnya yang merupakan tempat umum dan ditunjukkan kepada babarayan agung, orang banyak atau masyarakat luas itu. Paugeran iklan utawa ciri-cirine iklan. Siji, iklan migunakake media massa kagem maringaken kabar. Maksudnya, iklan itu menggunakan media untuk memberikan kabar atau memberikan informasi. Loro, migunakake sponsor kanggo narik kawigaten. Menggunakan sponsor atau pendukung untuk menarik perhatian masyarakat. Telu, duweni sifat menehi informasi marang halayak utawa masyarakat. Jadi iklan utawa pariwara itu mempunyai sifat memberikan informasi. Papat, duweni ancas kanggo golek audiens utawa kang ngerteni seakeh-akehe. Maksud nomor 4 itu mempunyai tujuan untuk mencari audiens atau pelanggan atau pendengar atau produsen yang ingin memahami informasi sebanyak-banyaknya. Itu ciri-ciri atau paugeran dari iklan. Nah, yang di slide ini merupakan jenising pariwara. Jenising pariwara iku umumnya ada 3. Pariwara audio, visual, Itu yang umum saja. Untuk lebih jelasnya, jenising pariwara iku ana ing LKS halaman 49. Iku jenis-jenising pariwara sak penjelasane ana ing LKS halaman 49. Nah, yang saya ambil di PPT ini merupakan jenising pariwara secara umum, yaitu pariwara audio. Pariwara kang disampaikake kanthi nganggo swara, tuladhane iklan radio. Jadi pariwara audio itu hanya menggunakan suara saja. Yang contohnya iklan yang berada di radio. Loro, pariwara visual. Pariwara kang disampaikake nganggo tulisan utawa gambar kang bisa diamati kanthi mripat. Tuladhane baliho. Ngerti baliho, Nak? Baliho iku sejenis banner sing dipasang di tempat-tempat umum atau di pinggir-pinggir jalan raya. Itu namanya pariwara visual. Jadi, pariwara yang disampaikan nganggo tulisan utawa gambar. Contohnya baliho atau banner yang ada di sekolah kita yang bertuliskan mari mencegah corona. Sekarang banyak seperti itu. Itu namanya pariwara visual. Telu, pariwara audio visual. Yaiku pariwara kang disampaikake nganggo tulisan utawa gambar uga swara kang bisa dirungokake lan dideleng. Tuladhane iklan TV. Jadi pariwara audio visual iku pariwara utawa iklan sing iso dirungokno lan iso didelok. Itu contohnya pariwara sing ana di TV. Banyak kan pariwara sing ana di TV sing awake iso ndelok, awake iso ngrungokno. Contohe sing paling menarik iku iklane Shopee, iklan Shopee.
sing pixel 1111 itu kan lucu. Terus iklannya apalagi pasti kalian mempunyai pandangan iklan tersendiri yang menurut kalian itu iklannya lucu atau tidak. Tuh. Struktur utawa cengkorokane pariwara. Siji, headline. Headline itu purwakaning pariwara atau pembuka sebuah iklan. Loro, ilustrasi. Ilustrasi itu gambar kang ono ing pariwara. Jadi sebuah iklan atau pariwara agar menarik itu mesti ada gambarnya. Telu, body copy. Body copy ku inti kang ono ing sajroning pariwara. Jadi inti dari isi sebuah iklan itu disebut body copy. Intinya iklan ini apa sih, menawarkan apa sih, itu namanya body copy. Papat, signature line. Signature line itu logone pariwara. Jadi iklan atau pariwara juga mempunyai logo. Misalnya kalian membuat iklan teh botol sosro, mesti kan ono logone, ono botol sing isine teh sing mereke sosro kan gitu, itu namanya logo. Terus logone iklan apalagi iklan apa ya? Iklan untuk mencegah COVID misalnya, itu kan mesti ada logonya. Logonya biasanya kuman atau masker kan gitu. 5. Standing details atau penutup pariwara. Penutup pariwara itu misalnya, marilah kita gunakan masker dimanapun kalian berada. Itu namanya penutup pariwara atau yang disebut standing details. Untuk lebih jelasnya, penjelasan 5 struktur pariwara ini bisa kalian baca di LKS halaman 48 sampai 49. Di LKS iku mau wis ana penjelasan sing lebih jelas kagunan utawa fungsi iklan. Siji, fungsi pemasaran. Loro, fungsi komunikasi. Telu, fungsi pendidikan. Papat, fungsi ekonomi. Lan 5, fungsi sosial. Jadi, fungsi iklan itu ada 5 macam. Untuk fungsi pemasaran, misalnya untuk memasarkan suatu barang, jasa, atau gagasan marang warga masyarakat lumantar media. Kanggo jelasake bedane produk sing dipasarake karo produk liyane. Misalnya menggunakan produk Shopee dengan produk online shop yang lain itu apa? Itu namanya fungsi pemasaran. Terus fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ku menehi penerangan lan informasi mengenai suatu barang yang diberitakan. Menehi pesen sing isine pendidikan, nyiptakake pesen sing sifate nglipur lan narik kawigaten para masyarakat. Itu fungsi komunikasi. Fungsi pendidikan kanggo menehi informasi marang warga masyarakat lumantar iklan. Misalnya masyarakat bisa sinau kanthi nonton lan maca sawijining iklan. Lumrahe iklan sing ngrembug lan ngandharake babagan program saka pemerintah. Jadi fungsi pendidikan itu merupakan fungsi suatu iklan yang memberikan informasi marang masyarakat tentang apa sih pentingnya pendidikan, terus supaya masyarakat itu
sinau sambil menonton lan maca sambil melihat iklan tersebut. Contohnya, sekarang kan belajar online itu. Terus di TVRI itu ada TV apa namanya ya? Yang pagi jam sekian sampai jam sekian itu anak kelas 5, 1 sampai kelas 3. Itu loh. Itu namanya fungsi pendidikan. Jadi untuk membantu para siswa yang sekolahnya di rumah atau sekolah online itu bisa dibantu melalui jaringan TV tersebut. Itu yang disebut fungsi iklan dalam fungsi pendidikan. 5. Fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi iku kegunane lan jluntrungane iku marang keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi ditentukake dening warga masyarakat lumantar iklan. Malih dadi gampang mangerteni produk sing dibutuhake sing bisa ndadekake warga masyarakat luwih gampang lan ngirit biaya. Jadi fungsi ekonomi itu misalnya kayak marilah kita menabung di bank atau marilah menggunakan listrik dengan sebaik mungkin agar tidak terlalu banyak pengeluaran listrik. Misalnya kayak gitu. Fungsi ekonomi itu banyak bentuknya. Pokoknya tujuannya itu untuk perekonomian. 5. Fungsi sosial. Fungsi sosial iku nduweni ancas milut lan narik perilaku warga masyarakat. Kagunan utawa fungsi sosial lumrahe ngiring warga masyarakat marang tumindak sing luwih apik. Tuladhane iklan saka BKKBN. Kang ngiring masyarakat supaya ngerancang cacahe anak kang dijumbuhake karo ekonomi keluarga. Jadi fungsi sosial itu fungsi atau fungsi iklan yang mengajak masyarakat itu berperilaku baik atau berperilaku luwih apik. Contohnya kalau di LKS itu kan tuladhane iklan saka BKKBN itu mengajak masyarakat untuk KB itu loh. Untuk yang ngerancang cacahe anak, jadi membuat program kehamilan atau membuat program mempunyai anak itu merupakan iklan sosial yang berfungsi sosial maksudnya. Babakan kan perlu digatekake. Jadi dalam iklan atau pariwara itu ada bab yang harus diperhatikan. Yang pertama, surasa utawa isi pariwara. Isining pariwara kudu nganut syarat antarane isi pariwara iku kudu objektif lan jujur. Jadi isi sebuah iklan itu harus terbuka lan jujur, dapat dipercaya. 2. Cekak lan cetha. Sebuah iklan itu harus jelas dan singkat. Cekak itu singkat sama halnya. Terus 3. Ndudut ati. Ndudut ati itu bisa menarik kawigaten, menarik perhatian masyarakat supaya mengikuti apa yang diinginkan dari adanya iklan tersebut. 4. Ora nyinggung wong liya. Jadi kalau membuat iklan atau pariwara itu tidak boleh bertujuan menyinggung orang lain. Jadi tujuannya itu sama untuk mengajak masyarakat atau mengingatkan atau memberi informasi kepada masyarakat dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu yang pertama. Bab yang pertama yang harus diperhatikan. Bab yang kedua yaitu basa kang digunakake sajroning iklan. Basane lugas, gampang dimangerten, narik kawigaten, isine nyata, sifate ngajak-ngajak utawa bersifat persuasif. Jadi
Seperti itu bahasa yang digunakan iklan. Oke, sebelum saya akhiri, marilah kita membaca 2 pantun yang saya buat, yaitu Dolan menyang Raja Ampat, ora lali mampir Bali, ojo nganti ninggal salat mergo iku tiyang agami. Itu pantun yang nomor 1. Pantun keloro, dina Minggu tuku buku, bukune basa Jawa. Isi 6 akeh sinau supaya tuwa ora nelongso. Jadi dipahami makna dari kedua pantun ini yang saya buat. Sebelum saya akhiri, dimaknai dulu 2 pantun ini. Kalau sudah paham, silahkan dilaksanakan dari makna yang dapat diambil dari kedua pantun ini. Oke, mungkin hanya ini materi yang saya berikan. Kita lanjutkan materi minggu depan. Melanjutkan materi ini di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.